Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri itu melalui Azmat Khan Ba'alawi, itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah bertanya langsung pada tokoh-tokoh internasional, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya rahimakumullah. Banyak yang memahami tentang ketersambungan nasab Wali Songo sampai ke Azmat Khan di India. Abdul Malik Azmat Khan, putranya Ahmad Fakih, masih ada hubungan dengan Muhammad bin Ali Al-Fakih Al-Muqaddam. Lalu nyambung terus sampai ke Imam Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Ini sesuai dengan video yang disampaikan langsung oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakhof yang mengatakan jejak keturunan Wali Songo nyambungnya ke Abdul Malik Azmat Khan ini. Ini adalah buatan atau ciptaan dongeng yang tidak ada dasarnya. Karena Wali Songo kok nyambungnya Abdul Malik Azmat Khan itu berdasarkan ahli sejarah kalangan penjajah, yakni Van den Berg. Perkiraan ya, nyambungnya itu ke situ. Tetapi Van den Berg ini hampir sama seperti wafat fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakhof, ditafsiri sebagai keyakinan dan kepastian bahwa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa ala as-suluf itu babaudil ulama wal muluki. Sama dengan ketika Van den Berg mengira-ngira membaca sejarah masuknya Islam dari Gujarat India ke Nusantara, lalu sambungkan, ini dari Hadramaut ya. Dari Van den Berg itulah berkembang penafsiran sampai dicantumkan dalam kitab-kitab internal karangan para fakih. Nah, Van den Berg juga berdasarkan seorang sejarawan, bukan pakar nasab, dari Lisbon, Portugal atau Portugis, abad 16-an, yakni Tom Peirce. Nah, ini terus diulang-ulang oleh kalangan Ba'alawi bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Ba'alawi. Padahal Ba'alawi sendiri sebenarnya kurang yakin, hanya berdasarkan tulisan-tulisan dari Van den Berg, berdasarkan Tom Peirce itu, dan berdasarkan hatok-matok sesuai dengan kitab nasab versi mereka. Yang akhirnya wafat fahimtunya Van den Berg dan Tom Peirce itu ditetapkan, diisbat ya, dikoror ya, ditetapkan, dibenarkan, disampaikan kepada umat Islam Indonesia, mengakui secara sepihak bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Padahal 100% salah, total salah. Tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Di buku Babat Cirebon, 4 versi, semuanya nggak ada yang menyebutkan kalangan Ba'alawi. Karena apa? Mayoritas Ba'alawi datang ke Nusantara ini abad 19. Sebelum abad 19, abad 17 itu sudah datang tapi tidak berombongan.
hanya perantauan biasa, mencari kehidupan, baik yang datang ke Samudra Pasai ataupun ke Singkawang atau ke Mempawah, Kalimantan Barat. Bahkan ada juga yang di daerah Baros, Tapanuli, itu juga sebagian ya, ada yang dari Hadramaut, Arab, sebagian juga ada yang dari kalangan Ba'al, tetapi tidak banyak. Mereka datang berol-berolan rombongan itu gara-gara setelah ditemukannya mesin kapal uap yang dibutuhkan oleh Belanda mencari para pekerja untuk mau bekerja dengan Belanda, karena orang-orang Nusantara nggak mungkin ngawulo, Doro, Blondo, nggak mungkin, nggak mau, pasti akan berontak karena sesuai dengan fakta sejak zaman Sultan Agung ya sampai zaman Pangeran Diponegoro banyak yang ingin pergi. Nggak mungkin orang-orang pribumi itu mau diatur, pasti sulit diatur. Akhirnya pilihannya adalah mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin. Di antaranya pandangan Belanda adalah ke Bangladesh. Kalau sekarang ya Rohingya itu, ya. Suku Bangla, campuran Arab juga. Rohingya itu ada unsur Arabnya. Dan yang kedua adalah orang-orang Hadrami atau Hadramaut Yaman, karena sebagian ada yang sudah bercokol di Nusantara, berdagang dan berdakwah dan berbaur dengan masyarakat Nusantara. Yang akhirnya berkurang 1880-an. Dimulai kecil-kecilan ya 1850-an. Setelah Perang Diponegoro usai 1830-an. Ini sejarah harus dikomparasikan dengan nasabah. Mu'arikh dan nasabah harus satu ritme, tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti Habib Ahmad Fahru Razi Azmat Khan Ba'alawi, itu dari mana sejarahnya? Ngakunya Duriah Basunan Giri. Wahai Kang Mas Habib Ahmad Fahru Razi Azmat Khan Ba'alawi, saya hadiahi panjenengan buku Nasab Sunan Giri. Itu panjenengan saya hadiahi biar lebih tahu, biar tambah ngerti. Atmat Khan itu danan. Alitin Asegaf itu sudah mengatakan nggak ada harga Atmat Khan. Itu nggak ada. Ada tim 8 dari Indonesia yang menelusuri ke sana, itu nggak menemukan Atmat Khan di India itu siapa. Nggak ada. Itu kan colekan karya Vanderburg aja. Jangan percaya. Kang Mas Habib Ahmad Fahru Razi Azmat Khan Ba'alawi, nasib Anda itu nanti seperti Habib Sohibul Faraji Azmat Khan Ba'alawi, dijadikan sebagai antek-antek Ba'alawi. Di antaranya juga Habib-Habib muda dari Indersmo Surabaya. Untuk apa jenengan dikasih makanan Azmat Khan lalu memusuhi kami? Gak ada gunanya. Alhamdulillah Gus Deni Azmat Khan sudah menyadari. Terima kasih Deni Azmat Khan. Kalau jenengan keturunan Basunan Giri, bukan Azmat Khan. Bukan Azmat Khan. Artinya jenengan bukan Azmat Khan, tetap jenengan sebagai Duriah Wali Songo, tapi tidak ada hubungannya dengan Azmat Khan sama sekali. Itu hanya kue yang kelihatannya manis, tapi rasanya pahit. Pahitnya di mana? Itu bagian dari trik adu domba kaum. Ketika kita dikasih kue, kita akan rebutan kue itu. Di antara kue itu adalah kue Azmat Khan. Nggak ada referensinya. Dari mana referensinya? Nggak ada. Lalu sama seperti sebuah perguruan tinggi yang ngasih gelar kepada lulusan mahasiswa-mahasiswinya dengan alma mater itu, akhirnya para lulusannya percaya diri karena
selama 4 tahun S1 ya, secara normal. Ada yang kamlut ya itu ya 3 tahun setengah ya. Akhirnya jiwanya terbangun dari alam bawah sadarnya itu, akhirnya menyesuaikan keadaan dengan nama kampusnya yang telah memberinya gelar. Ya sama seperti Rabitatul Alawiyah membeli gelar ya, atau nisbat misalkan Azmat Khan, misalkan Basyaiban, Al-Aidrus misalkan, dan bin Sahil dan lain-lain. Itu nantinya ya dikasih gelar itu ya karakteristiknya, pola pikirnya, ya tingkah lakunya ya hampir sama seperti yang ngasih gelar. Terbina itulah yang namanya pendidikan karakter. Azmat Khan itu kan gelar kebangsawanan dari India. Misalkan Sahruh Khan kan. Jadi jangan buat sejarah sendiri yang tidak ada referensi. Nanti menyesatkan umat dan sampai ke generasi berikut. Jadi Habib Ahmad Faruk Razi, Burhan, Azmat Khan Ba'alawi, saya kasih hadiah itu dengan khususon untuk panjenengan. Nah, Sabtunan gini, sesuai dengan penelitian tim dari seluruh komponen termasuk di antaranya adalah dari Pondok Pesantren Zainul Fasad Boling. Nanti panjenengan juga bisa melihat di deskripsi yang akan kami tampilkan. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Dafi itu kuliah di mana? Dapat informasi memutuskan Amir Faqih Abdul Malik Azmat Khan lalu menurunkan Wali Songo yang ada di Indonesia. Jadi Wali Songo yang ada di situ dari Hadramaut Yaman. Ngomong apa? Ngomong dikira-kira dari rumah samu wong desa, wong kampung itu butuh semua atau gimana? Jangan begitu. Sekarang ini era keterbukaan informasi. Semuanya bisa mengakses informasi yang jangan membingungkan masyarakat dan umat. Sampai sekarang ini sejarawan, budayawan Indonesia itu terbengong-bengong ya. Dengan ucapan ngawurnya panjenengan dan kawan-kawan dari Rabitatul Alawiyah. Kok bisa? Orang yang datangnya abad 19 mengklaim orang yang datangnya abad 12, 13, 14 Masehi itu bagaimana? Coba dipikirlah. Kalau misalkan Wali Songo abad 15 ya. Sebelum Wali Songo kan sudah banyak yang datang untuk berdakwah di Nusantara. Mulai dari kerajaan Perula Aceh Timur ya. Ada sebagian yang masuk ke Tapanuli, Baros, Sumatera Barat, ada yang masuk ke bagian Sumatera sebelah timur ya. Palembang, Singkawang, Pontianak, Makassar, Sumatera Sulawesi Selatan dan seterusnya. Kok tiba-tiba yang datang tahun 1880 mengklaim. Cobalah saya kasih juga Babat Cirebon. Babat Cirebon koleksi naskah kuno Keraton Kasepuhan Cirebon. Ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk seperti pantun, Gandang Do, Sinom, Inanti, Putung, Megatro, dan lain sebagainya. Versi-versi syair. Jadi belajar tanpa henti. Jangan klaim sanasi, semua diakui. Wali Songo itu datangnya lebih dahuluan daripada kalian. Kalian datang itu bukan untuk berdakwah. Toh ada yang mau berdakwah itu kan hanya sampingan. Aslinya itu untuk mencari nafkah. Datang untuk mencari nafkah karena kelaparan, karena sulit pekerjaan, karena kebanyakan populasi pertumbuhan manusia di Hadramaut sana, lebih dari separuhnya datang ke sini untuk nebeng hidup lah intinya.
bahasa kasar, untuk cari sumber kehidupan yang lebih layak, merubah nasib. Tapi tiba-tiba Anda mengklaim semuanya, Wali Songo itu baal. Ada mereka Ahmad Khan yang masuk menjadi senjata gelar untuk memberi harapan palsu ya kepada Duriyah Wali Songo. Ahmad Khan. Oleh sebab itu, saya sampaikan ya susun kepada Mas Habib Ahmad Fahrul Razi Ahmad Khan Ba'alawi ya. Sadarlah Kang, taktik Belanda sudah diterapkan. Ba'alawi akan bertepuk tangan ketika melihat panjenengan dan saya berseteru. Dikeploi dari belakang. Itu taktik Belanda. Sadarlah Kang, gunakan basirohmu, gunakan akal sehatmu, belajar lagi. Nggak ada orang yang mentok, walaupun dokter sampean itu dokter tahun berapa? Dokter tahun berapa kalah dengan Nabil Makarim yang bukan dokter sekalipun bisa menemukan, mengembangkan Uber dari Amerika Serikat ke Gojek Indonesia. Sekarang itu kita ini kalah dengan orang-orang kampung, ya, dengan anak-anak muda yang kreatif sekarang mampu mengembangkan ilmu dan teknologi bakatnya, mau belajar terus untuk mengembangkan kemampuannya, potensinya. Berbeda dengan kita. Kalau kita ini, ya, saya mengaku kalah ya dengan generasi muda. Generasi muda itu jauh lebih hebat dan cepat, ya, lebih kuat memorinya daripada saya. Apalagi orang-orang kampung, ya sekarang itu nggak bisa kita membedakan antara kampung dengan kota. Sama-sama sekarang. Di kampung juga ada sinyal, ada tower, ya, yang menyebarkan informasi dari mana ke mana, muter, ya, informasi, keilmuan, pengetahuan, teknologi, agama, semua ada di semua area yang ada di Indonesia, tidak hanya di desa ataupun di kota, tapi di kampung-kampung terkecil, di pulau-pulau terkecil sekarang sudah mulai ada sinyal-sinyal tersedia. Jadi tidak bisa kita seenaknya klaim sepihak, ya, bahwa saya ini yang paling ngerti tentang nasab saya. Itu kalau keyakinan Ba'alawi seperti itu, nasab Nabi yang paling sahih adalah nasab Ba'alawi dari mana? Banyak bohongnya. Makam Nabi yang paling sahih itu cuma ada dua. Yang pertama makamnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan yang kedua makamnya Nabi. Dari mana? Kitabnya mana? Referensinya dari mana? Bohong. Justru makam Nabi yang paling bisa dilacak, ya, dari sisi kesejarahannya, manuskripnya adalah makamnya Nabi Ibrahim, makamnya Siti Sarah yang ada di Hebron, Palestina sana. Itu bukan Nabi Hud. Mau menciptakan dinasti di Tarim Hadrami, lalu dibawa ke dinasti ke Indonesia, menggiring opini masyarakat Muslim yang ada di sini khususnya untuk berkiblat ke tanah kelahiran yang sudah didoktrin lama oleh leluhurnya. Tidak bisa semudah itu. Orang Indonesia pintar-pintar. Saya yakin anak-anak muda kita, baik yang di kota ataupun di desa, di mana-mana, semua lebih hebat, lebih canggih dalam penelusuran informasi daripada saya. Cuma informasi itu harus perlu dipilah kembali, ada yang benar dan ada yang tidak, ada yang kurang benar dan ada yang benar. Jadi harus bisa memilah-milah. Tanyakan kepada ahlinya. Nanti tetap informasi itu harus kita seimbangkan. Benar belum tentu 100% benar, salah belum tentu 100%. Mungkin ada syubhat di antara kedua ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimahullah. Sekali lagi, Kang Mas Habib Ahmad Fahrul Razi Burhan Ahmad Khan Ba'alawi, sadarlah, duduklah mereka.
Anda terlalu banyak dekat dengan konglomerat, dengan pejabat. Anda kurang merakyat. Anda kurang dekat dengan umat. Akhirnya ya seperti ini. Akhirnya seperti ini. Padahal seorang pemimpin umat itu pelayan. Saya ini pelayan umat. Kiai-kiai semua ustadz itu perlu melayani umat. Jangan jadikan umat sebagai pelayan. Pejabat negara itu juga pelayan rakyat. Ya. Kiai, ulama itu pelayan umat. Jadi jangan dibalik. Jangan kita seperti kayak ratunya rayap gitu. Pokoknya makan kenyang, gemuk, ya. Lalu rakyatnya dipres habis-habis. Jangan begitu. Saya nasihati panjenengan supaya husnul khotimah. Ya seperti Habib Ba'alawi. Ba'alawi Habibnya juga saya nasihati agar husnul khotimah, menjauhkan diri dari su'ul khotimah. Ayo istiqomah dalam dakwah membela ummah. Dan di membela masyarakat yang lemah. Itu namanya dakwah yang Islamiyah. Itu juga masuk dalam kategori ilmiah. Karena memang begitu. Secara keilmuan sejak dulu ya itu begitu, bahwa kelihatannya pemimpin, tetapi sebenarnya dia itu pelayan. Tirulah ya Sultan Hamengkubuwono Ngayogyakarta. Walaupun dalam acara formal, seremonial itu seakan-akan kaulah itu nyembah, tapi sebenarnya ada timbal baliknya. Jadi Sultan nggak pernah mendoktrin abdi dalem ya, kaulah dalem atau rakyat Jogja itu harus mengkultuskannya. Ketika dalam acara-acara non resmi ya biasa. Saya ketemu juga kedalaman dengan si Sultan ya, itu ya biasa. Bahkan sangat hormat. Untuk-untuknya itu si Sultan. Nah ini Habib akan merasa lebih tinggi daripada Sultan. Mulai yang kecil sampai yang besar, mulai yang muda sampai mulai yang kurang berpendidikan sampai yang berpendidikan. Ini nasihat, ad-dinun nasihat. Saya menasihati diri saya juga. Ya, dan umumnya untuk panjenengan khususnya pula untuk Habib ya Ahmad Fahru Razi dan Ahmad Khon Ba'ala. Buangannya buangan jenengan itu mencantumkan Bu Alawi di belakang nama Anda. Sangat-sangat saya. Sama seperti Habib Sohibul Fauroji Ahmad yang saya cari, saya buru selama ini. Karena apa? Dengan gelar yang beliau sandang itu mau buat bisnis, meluluskan, mewisuda orang-orang yang mau dikasih Asmat Khon, dikasih Koror Wal Bayan, dikasih kartu tanda anggota lah ya, kayak paspor. Wah, kamu Asmat Khon ketuanya kan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdul Malik, Amrul Fatih, sampai Ali, Ismail Mirbat, Muhammad Syahid Mirbat, bin Ali Khalid Isam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Aliwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Demikian nasihat untuk saya. Ya. Saya menasihati diri saya sendiri. Dan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian mengetahuinya, khususnya kawan-kawan kita dari Marga Pahlawi yang tergabung dalam Robito Alawiyahnya, dan khusus untuk dan Ahmad Fahru Razi. Hari kita hidup normal karena semua akan mengalami, menerima hukum alam, yakni ngunduh wohing pakerti, tabur kue sebat akibat. Man amilat sholihan falinafsihi man asa'a alaihi. Demikian, semoga sedikit ini tapi banyak manfaat.
Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.